Gojeknya di dunia, penjahitan. Sama kayak cari pasangan, Yes, nggak bisa tuh kita langsung cari yang 10, nggak bisa dong. nggak bisa, kita cari aja yang kriteria kita, oh setidaknya mungkin 6 dari 10 doang lainnya nanti kita sempurnain dari ya artinya dijalanin bisnis juga gitu. Kita tuh merasa generasi yang memang harus menyelesaikan dengan cara kerjanya Gen Z. Terus harus tetap menghormati dengan pola pikir Gen Z. Yang atas. Jadi kayak kita tuh terjepit cuy. Gitu masih. It's time to TikTok. Oke friends, ketemu dengan akun di TikTok dan akhirnya tuh bersama Abang IQ. Yes, thank you Wan sudah mau datang di sini. Dan ada yang menarik dari Bang IQ adalah Bang itu termasuk CEO atau founder atau apa aku bilangnya? Jai ini apa Bang? Lebih ke Jai ini karena saya memang dari dulu mungkin perkenalan sedikit lah ini ya. Kenapa bisa ada Jai ini? Saya dari dulu emang di dunia teknologi. Oh, Jadi dari habis lulus dari Binus saya langsung ke Tokopedia. Ke Tokopedia PM Tech bangun beberapa startup juga teknologi company. Sampai emang cita-cita saya bangun sendiri ekosistem sendiri. Jadi Jai ini simpelnya adalah Jai online pertama di Indonesia dengan sistem B2B. Jadi simpelnya adalah kayak Gojeknya di dunia penjahitan gitu. Saya abangnya online. betul Jai online. Jadi misalnya abang mau produksi nih skala besar gitu ya, misalnya 10.000 piece, bingung nih cari garment konveksi di mana yang ibaratnya terpercaya, kualitasnya oke, harganya oke. Kalau bingung-bingung hubungin aja Jai Luki Jai yang itu baru satu aja. Kita ada all in one solution lagi yang intinya semuanya berbasis teknologi ataupun Berbasis teknologi orang digital itu gimana? Apakah abangnya punya platform yang bisa dikunjungi atau gimana tuh prosesnya? kita ada platform, kita ada website, kita juga bisa bikinin dashboard buat si kliennya ataupun ke vendor, udah bisa kita hubungkan. Jadi semuanya berbasis digital kayak database, semua kita bisa bantu. Jadi yang tadi saya bilang solutionnya bukan cuma produksi aja, kita juga ada solusi digital apapun yang dibutuhkan. Ya sekarang semuanya siapa nih kita udah digital baik-baik Banget sudah. kayak tahun-tahun ada orang digital gitu kan, semua sobat digital, nah mungkin nggak jago digital sekarang. Jadi itu bisa kita bantu. Jadi contoh-contoh proyek besarnya kemarin adalah beberapa kompetisi olahraga dunia tuh kita pegang juga di belakang layarnya. Jadi Jai Bagi rasanya apa yang menerima orderan gitu atau belum? nah betul. Itu yang tadi saya bilang kita sediain banyak menu nih all in one solution, tinggal pilih yang mana. Let's say produksi OT boleh, produksi sekaligus pemasaran marketingnya, digital marketingnya bisa, atau database handling segala macamnya. Bisa itu berarti satu payung ini dengan berbagai macam pilihan juga ya tergantung kalau ini materi ya. Betul, makanya kita dibilangnya di sini all in one solution dan itu B2B kita khusus. Jadi nama kita mungkin nggak bakalan terdengar ya kita di belakang layar banget. Oke. Oh, berarti kalau boleh ku pikir abang ini nyiptain sistemnya guys. Sistemnya ya. Betul, kurang lebih Sistemnya. Jadi klien yang memang entah dia mau bikin jersey dan juga banyak bikin ya karena kan dunianya konveksi kan atau Iya benar. dari tukang jahit segala macam baju mungkin jas mungkin ini juga bermasuk. Termasuk jadi brand-brand lokal juga kan Indonesia lagi maju nih. Ya, Kita juga ada kolaborasi dengan brand lokal. Jadi kita ciptain suatu tren itu kan fashion itu balik lagi ya kayak jeans, kayak celana, kayak kemeja itu lagi nanti modelnya kayak high waist, supra itu balik lagi. Jadi kita ciptakan suatu tren itu pasti kita ikutan. Misalnya wanita tuh, itu kita ciptain gimana caranya wanita minimal punya 2 kemeja stripe di rumahnya, normal dua piece aja. Nah itu kita ciptain trennya tuh. Jadi tren itu sebenarnya tidak terjadi begitu aja. Mungkin ada yang natural ya, yang organik, tapi biasanya ada tuh penggeraknya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bisa bantu seperti itu juga dari digital ataupun dunia online ataupun Aku bisa memahami nih apa yang memang sudah dikerjakan atau dihandle oleh Jai ini atau dengan berbagai macam dengan beberapa sub orang-orangnya. yes. Nah kalau keterlibatan Jai di event dong Pak, apa kira-kira yang sudah sejalan? Kalau di event mungkin contohnya yang agak besar yang mendunia ya adalah kemarin mungkin saya sebutnya perlombaan motor kali ya. Ya ada di Indonesia kemarin beberapa kota. Nah kemarin itu kita ikutan sebagai produsen merchandising. Oh oke, merch nih ya. Ya jadi kita kolaborasi dengan para mitra-mitra jahit. Nah gitu pun juga bukan jahit doang. Kalau tahu ada bantalan kunci atau apapun kita juga bisa.
Oh, sepatu pun nih kayak kecil-kecil. bisa kayak gitu. Jadi kita kolaborasi dengan para mungkin pengrajin lokal kayak gitu itu bisa kita atur kayak gitu sih. Gimana Abang bisa apa ya sih, kan banyak banget tukang jahit nih, bener kayak gitu ya, orang jahit atau pembuat atau vendor. Apakah mereka memang, Abang cari tahu untuk dirangkul atau masuk ke dalam sistem atau ada orang-orang yang memang dia menawarkan diri untuk, "Bang, bisa nggak masuk ke sistem?" kayak gitu? Ya intinya sih bayarnya gimana nih Cek? Ya. Jadi memang sejujurnya tantangannya dasar dari supplier. Karena kalau orang di dunia fashion pasti tahu banget ngurus penjahit itu nggak gampang. Penjahit ini seniman bisa dibilang kayak yang kita pakai itu. Oh, masih idealis ya? Iya idealis ada yang banget. Yang sekarang ini kita kalau nggak ada penjahit nggak bisa nih. Bener-bener gitu. Apa udah itu segala macam. Jadi memang ada idealismenya. Cara carinya tuh lagi-lagi digital data driver juga sudah pakai offline dulu katanya. Jadi saya jadi sering keluar kota nih, petualang gitu ya. Mungkin ya pasti ibaratnya cari supplier, cari ibarat itu pasti kan di setiap kota ada kita udah 20 kota mitra kita. Ya itu nggak mungkin kan ibaratnya saya lah nggak mungkin nggak dapet ini. Oke. Pasti ada untuk awal-awalnya nyamperin tapi kan nanti ketika sudah berjalan ya sih nanti bisa buy online. Biasanya untuk awalnya nih onboardingnya kasar Iya, kadang ya, nggak muat database dulu ya. betul gitu kayak Data. sorry nih mungkin contohnya kayak kopi kenangan ya. Ya. Dulu kopi kenangan untuk mencari tahu gimana nih kopi kenangan bakal buka yang laku gimana. Itu data drivernya sepengalaman apa setahu saya itu dia cari Gojek driver yang ramai di mana. Oke. Gitu. Nah sama Jai juga pasti ada strateginya gimana caranya. Tapi intinya dengan adanya Jai ini kan jadi seperti Indonesia nih. Ya Bang, saya caranya kerja itu tapi ada juga kita benar-benar full online ada di diatur aja sih. Dan pasti kalau udah di dunia ini pasti nanti ketemu lagi deh orang-orangnya itu aja Pak. Iya itu. Apalagi orang-orang yang bergerak di fashion yang kayak dikuat lagi malah. Betul. Paling bedanya Jaya adalah kita fashion teknologi. Fashion dan Betul. Dimana sekarang kalau ngajarin online sulit lah. ya sekarang semua juga harus melek dengan dunia digital. Dan ngomong-ngomong, nah aku sedikit terpesona nih dengan jam tangan yang abang pakai ini bang. Oke. Ada abang pakai Luminox kan ya? Benar Luminox ini. Ya, siri apa ini bang? Dan yang tadi saya bilang, saya karena sering keluar kota, buku yang nggak ribet-ribet gitu, yang ibaratnya tahan air pasti ya. Udah matep deh ini buat dipakai tulis. Terus segala Indonesia ada ya. Bahkan elemen keluar negeri saya juga sempat ketemu vendor soal market. Ini tuh Luminox seri Bear Grylls 3748. Oke, nice. Jadi udah ada deh kompasnya nih semua. Untuk pekerjaan apapun itu, outdoor, sport dan segala macam paling oke sih. Iya, saya juga kepala olahraga orangnya. Jadi kalau misalnya keluar kota, ibaratnya pasti sekali selain bisnis juga sekalian olahraga dan ini udah all in one nih udah banget itu. Iya, segala medan, event, kegiatan. Iya, nggak masalah. Hal yang abang jelaskan tadi, apa sebenarnya yang paling menarik bagi abang tentang Nah ini saya kebetulan suka banget ada Luminox Light Technology ini. Oke, jadi light teknologi ini tuh udah perlu kena matahari. Biasanya kan harus kena matahari atau di ruang gua apa segala biasanya kayak gitu. Wah dia udah nyala nih dari sekarang nih sebenarnya udah nyala nih. Jadi ya selain tadi banting segala macam ini juga tech banget nih ibaratnya tech savvy lah ya bahasanya itu makanya cocok lah buat saya. Apakah Jai juga masuk ke ranah-ranah apa ya pikir ya orderan pemerintahan kayak oke ya cetak volume banyak seragam Pasti kita kemarin yang saya sebut itu beberapa memang ada kerjasama sama pemerintah juga. Tapi memang target utama kita adalah brand lokal lah. Jadi para UMKM lokal, pemerintah pastinya kita juga open kolaborasi lah pasti. Cuma kan memang ya you know lah di Indonesia pasti ada beberapa pihak tanah gitu. Ya di mana butuh kolaborasi besar. Intinya kita selalu terbuka lah untuk yang ibaratnya untuk Indonesia kita maju dengan produsen Indonesia, penjual Indonesia. Kalau bisa kita jualan buat orang-orang bule yang beli atau orang luar negeri yang beli produk itu banyak banget ya. Yang suatu saya pakai itu sebenarnya buatan Indonesia. iya butuh karena vendor udah lumayan banyak di sini butik juga di sini ya kan tinggal lagi nge-brandingnya apa nih brand apa ya Cuma itu kita bisa latih dengan teknologi ini. ketika orang-orang ingin bekerja sama dengan Jai baik apapun itu ya baik sudah branding atau nyari vendornya nyari bahannya kemana mereka harus cek kemana Gampang tinggal buka aja jaistrickindonesia.com atau di Instagram Jai Indonesia itu hubungan aja kayak kita standby. Itu udah ada langsung jadikan aja langsung akses sekarang udah ada link ya udah gampang lah sekarang udah connect aja.
udah nanti langsung terkonek apapun itu platformnya, si tim kita akan bantu. Dengan ketahanan dan segala macamnya tadi, terus dengan usaha bank yang berkaitan dengan digital, banyak sekali database atau banyak data-data yang abang tanggung ya. Nah kendalanya apa bang selama menjalankan bisnis yang dirinya digital ini ya? Ya, kendala tuh banyak banget sih. Isu itu nggak bakalan pernah berhenti ya. Namanya hidup, apalagi bisnis pasti ada kendala. Cuma kan emang di sini kita cari solusi ya kendala itu. Jadi kendalanya pasti ada, terutama dengan supplier yang saya tadi bilang, cari supplier atau penjahit ini nggak segampang itu. Mereka ini seniman, mereka ini punya idealisme. Itu gimana caranya, misalnya ada kita atur deadline, timeline. Nah itu kendala yang paling dahsyat itu diantara semuanya itu adalah deadline, timeline. Mengurus timeline itu kadang-kadang kita udah janjiin ke klien tanggal sekian. Tadi saya bilang penjahit itu punya idealisme, pasti teman-teman yang di dunia fashion udah pada paham lah ya, udah pada hatam. Tiba-tiba nanti lewat dari timeline, ya, lewat dari deadline. Yang mereka tuh kayak punya timeline sendiri. Ya, tapi bahayanya sebenarnya ketika kita si klien udah order ya, mereka mau pakai tanggal 17 nih, tiba-tiba putus. Nah gimana tuh untuk pendesak waktu supaya That's why Jai punya solution buat itu. Jadi kita punya lah caranya. Jadi nah itu mungkin rahasia dapur kita. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang kesulitan itu nanti kayak produksi mungkin buat event modernisti ya, Blemopal yang gede-gede itu ya, itu bisa lah kita bantu. Pokoknya kita ada cara. Ya intinya pasti ada. Tapi kita karena di sini saya juga memang dari dulu kerjanya cari solusi, ya kita berikan solusi. termasuk yang kurang jumlah kan ada pesanan disusun nih. Ya termasuk semua itu biasa banget lah, kurang jumlah tiba-tiba nanti modelnya beda, dari sampel ke masal kok beda. Nah itu makanya kita mengurangi resiko seperti itu. Jadi di sini Jai bukan hanya produksi kayak kita kontak konversi biasa atau buat yang lain. Nah ya udah jadi gitu atau bagaimana, kita pasti ada solusi lain, kita ada cara lain itu yang membedakan Jai. Makanya that's why mereka rata-rata mungkin udah tahu nih garmennya di mana atau bagaimana, tapi tetap pakainya Jai karena kita punya penanggulangan itu. Itu ya solusi lah, ya solusi berbagai masalah yang terkait hal navigasinya. Lima solution itu. Nah bang, nah itu pasti tentu abang akan bersentuhan, akan berkenan dengan orang-orang ya anak muda. Apalagi ini eranya digital, abang bikin platform sebenarnya ya. Nah, nggak menutup kemungkinan dong kan ada anak muda lain yang ini bisnis kayak gini atau terlibat atau segala macam, ada nggak pak saran tips atau nasihat untuk mereka yang memang ya ingin andil, ingin turut serta gitu di Itu. Jadi yang namanya bisnis ini ya itu kayak maraton. Bisnis itu nggak ada sprint gitu loh, ada itu maraton. Jadi nggak mungkin kita langsung ya instan gitu ya, ibaratnya bikin bisnis bodak gitu, habis itu udah bodak nggak mungkin, itu pasti naik turun. Nah pesan untuk para anak muda nih, mungkin kalau saya kan milenial ya, kita semua tetap pasti kolaborasi antara gen ya. ya. Sorry nih saya nyebutin gen karena ini faktanya ya. Oh benar-benar Ada nanti riset ya. Gen Alpha juga udah mulai anak remaja, ada boomer, ada gen X, semua tetap kolaborasi. Bijak saya kata-kata X. Ya, milenial juga ada, tapi ada juga yang gen Z ya. Tas lirus dulu ya, yang mandornya mungkin lo gen apa ya, makanya itu gimana caranya? Lu bisa kebayang. Iya, bisa kebayang. Tapi alhamdulillah saya punya pengalaman di beberapa perusahaan, memang kumpulan gen itu terutama di MTEK ya. Itu MTEK itu memang banyak ya. Intinya adalah sekarang mulai aja dulu itu udah pasti. Mulai aja dulu, nggak usah banyak pikir A B C D E, udah jalanin aja dulu, punya ide nih, jangan dipendam aja, jalanin aja dulu. Nggak ada modal, cerita lah sama yang punya modal. Berjejaring nanti ya. Iya, waktu bisa dicari. Pokoknya selagi kita sehat, kita punya waktu ya, kita punya energi, jalanin aja dulu. Nanti learning by doing aja gitu, nggak usah kayak kebanyakan strategi ini. Oh ini nanti udah susah, jalanin aja dulu. Nggak ada yang sempurna, nggak bakal ada yang sempurna. Itu semua nanti akan seperti itu kita. Dan paling utama adalah kita harus saling menghargai. Jadi jangan sampai Gen Z yang tech savvy banget ini meremehkan yang mungkin yang X gitu ya, kuno loh atau gimana. Tetap yang X ini pasti punya pengalaman yang lebih dibanding yang anak-anak muda sekarang. Jadi saling kolaborasi aja, saling belajar. Yang X juga jangan ibaratnya malu bertanya ke yang Z gitu ya. Kita harus saling belajar, saling ngobrol segala macam, dan ibaratnya maju bareng-bareng gitu. Jangan sampai cuma nyuruh-nyuruh doang, kadang-kadang gitu ada bagaimana, yang ini juga harus tahu diri. Jadi ya itulah saling menghargai, karena kita emang diajarkan saling sebagai manusia ya, saling menghargai, pertama itu dulu. Nah nanti berjalan
sistem basic aja dulu kita jalanin, nanti barulah kita pelajarin pro nge-cash ini ya, habis itu udah level tinggi loh. Cuma yang penting ada ide, jalanin. Bahkan bisnis yang simple sekarang banyak yang unik-unik ya. Dia cuma bukan open bisnis sesi curhat online. Ada yang open misalnya parfum bir, CFT cuma sekali sekop 5.000. Kadang unik, sederhana. Sederhana, bisa jalan di apa mulai aja asal jangan merugikan orang lain gitu kan, atau ya menanggung yang apalah, intinya itu aja dulu kayak ya udah misalnya punya ability apa maksimalin aja. Kuatnya di game, kuatnya di fashion, kuatnya di beauty, itu pokoknya pertama harus suka dulu gitu. Ya, harus suka dulu. Kita suka dulu, kita kayaknya seneng nih, kayak misalnya kita jualan fashion, gue seneng gue sama Zami sama Abaya, gue seneng sama Fast. Kalau misalnya beauty, gue seneng make up ya kan. Misalnya otomotif, ya gue seneng sama otomotif. Yes ya. Pikirin aja dulu apa yang kita senengin ya. Kalau bisa dijadiin ibaratnya cari naskah sifat yang cash. Kalau aku boleh menambahkan ya Abang ya, sebenarnya kalau apa yang kita jalanin tuh nanti urainya nanti di tengah-tengah cuy. Kayak misalnya kita punya band, kita ketemu deh vendor bla bla bla. Nanti di tengah akan terurai yang lainnya, hal-hal yang berkaitan dengan itu. Mau mengembangkan apa lagi, akan ketemu dengan siapa lagi. Setelah itu memang di jalan mereka. Jadi igam muluk-muluk harus di depan disiapkan, enggak dijalanin dulu. Iya, sama kayak cari pasangan. Yes, Nggak bisa tuh kita langsung cari yang 10. nggak bisa dong. Nggak bisa, kita cari aja yang kriteria kita setidaknya mungkin 6 days dulu doang, lain nanti kita sempurnain dari ya artinya dijalanin. Bisa sih begitu, kayak kita punya kumpingan dan anak itu apa-apapin. Oke. Wah, aku akan menyinggung soal generasi tadi Bang. Oke, milenial. Kayaknya entah apa, apakah aku aja yang merasa atau tapi aku memang ada beberapa PKU baca. Kita lagi dari milenial nih. Kita tuh merasa generasi yang memang harus menyelesaikan dengan cara kerjanya Gen Z. Terus harus tetap menghormati dengan pola pikir Gen Z yang atas. Jadi kayak kita tuh terjepit cuy. Posisinya harus mismatch sama yang keluar. Tapi dengan gaya bekerja Gen Z, oke deh manut deh. Karena udah gaya kerjanya kayak gitu. Betul. Gimana Bang? Abang menjalani kan hal Oke. Ya itu kita hadapin. Jadi bisa dibilang sekarang gen saya ini, gen kita ya, gen kita milenial ini apa sih namanya, gen Y ya, Y. dan ya Ya, bisa dibilang gerbang digital. Nah, kita lagi ngomongin digital ya tadi. Kita bisa dibilang satu-satunya yang gen mengalami hal-hal yang konvensional, main galaksin main ya kan, iya betul. kayak main kompak main, tapi yang digital juga main Mobile Legends, kayak main gitu. Itu kayaknya satu-satunya Masa-masa peralihan gitu ya, mungkin Gen Z ada beberapa, coba ya paling banyak saya anggap gen kita. Ya mungkin Tuhan ngasih kita gitu karena kita di sini sebagai balancer gitu. untuk uji. Terima aja. Iya kayak ya udah lo. Itu Lu harus menyesuaikan diri nih ya. Generasi lu harus siap dari dia mati yang pada main cambah. Kita juga termasuk mereka yang bermain game online. Ya jadi ya udah pelajarannya semua justru menurut saya ya udah itu malah bonus buat kita. Jadi lebih banyak masukan. Betul. Tapi yang paling susah itu memang kita turunin ego, itu yang paling susah. Itu Itu poin asal manusia mayoritas ya. Jadi dalam bisnis, dalam pertemanan segala macam aja itu turunin ego paling susah. Iya. Cuma kalau kita udah bisa turunin ego, kita udah bisa turunin gengsi segala macam, udah kayak udah gua mau belajar nih. Niatnya begitu ya, apapun itu. Sama yang lebih muda kita belajar, sama yang lebih tua kita belajar. Wah itu enak banget sih ya. Saya bisa, ada itu kuncinya tadi kita hargai. Dan kalau saya prinsipnya adalah attitude number one. Attitude number one. Jadi kadang skill tim cuy, tapi attitude-nya nggak ada. Itu ibarat rumah, pilarnya nggak ada tuh. Kena banjir udah hilang aja lah. Kena tsunami udah goyah ya, udah goyah. Basic Bah. Apakah Abang kuliah di ranah linear dengan perdigitalan ini? Oke. Jadi untuk kuliah ini, saya ini kebetulan memang rata-rata saya sendiri ya. Jadi nggak ada gurunya. Saya otodidak ya. Jadi dari dulu saya belajar gitar pun saya juga suka musik ya. Itu otodidak gitu. Belum maksud dan Dulu tuh banget anaknya. Misi uang. saya tuh inget banget ya waktu zaman ini kan nggak apa-apa ya. SMP tuh kelas 1 saya tiba-tiba bikin band padahal saya nggak bisa main apa-apa. Lo kok bisa? Nah itu kan aneh kan. Tiba-tiba saya ya udah itu yang saya bilang jalanin aja dulu. Bikin band ternyata Main apa? dia main apa nggak tahu. Kayak disuruh pilih nomor apa ya. Saya bilang bass deh. Oke. Tapi saya ada gitar di rumah, punya saudara gitu. Gitu. Akhirnya saya pakai buku seni musik, saya belajarin seminggu jadi. Jadi saya belajar sendiri, tapi habis itu barulah saya ambil les segala macam sampai akhirnya bisa bikin lagu, bisa bikin ini segala macam. Nah kalau di kuliah waktu itu saya juga tanya ke orang tua, tanya ke ini
jujur itu semua desain ke saya kayak terserah lu gitu, mau kemana gitu. Diplomatis ya. Iya, saya juga bingung sebenarnya mau gimana ya. Saya dulu tuh punya cita-cita cuma satu aja kayak gue pengen bisa banyak bahasa kan, bisa jadi translator. Jadi kayak bisa bahasa ABCD sekarang, bisa bahasa penjahit, bisa bahasa digital, bisa bahasa pebisnis mungkin itu ya, coba. Ya komunikasi sih Itu komunikasi. Jadi saya belajar di Binus waktu itu akhirnya. Oke. Di Binus Sistem Informasi. Di Binus Jakarta. Iya, Binus Jakarta itu di Kemanggisan. Jadi di situ pelajarin benar-benar end to end tuh mas. Sistem informasi itu adalah pelajarin ya sesuatu yang harus kita buat. Kayak kita ngomongin TikTok, Facebook, Instagram, itu kita tahu lah gimana cara bikinnya di belakang layar gimana. Berarti coding itu ya berniat. Iya, karena coding mah ada, cuma Sesinya nih IT-nya ya. IT-nya kalau IT itu ibaratnya SI itu kayak mungkin strategiknya kayak lebih insinyurnya, IT itu kayak kontraktornya mungkin. SI itu yang bikinnya nanti gimana semuanya dari saya awal masuk kuliah aja waktu itu disuruh bikin sistem kalkulator dong mas. ATM. Kita shock langsung, jadi disuruh ngoding ATM. Nah itu dari situ ya udah saya jalanin shock terapi sih agak shock sih kayak gila ya. Itu semua itu apa maksudnya? Ini bayangan saya yang kita berkuliah di sana ya. Itu gimana sistemnya? Apakah bahasa yang kode-kode disusun jadi Banyak sih jadi mata kuliahnya beda-beda ya. Kita pasti pada tahu namanya algoritma. Oke. Itu kita pelajarin waduh. Termasuk kenapa? Ini kita ngomong nih dari tadi ngomongin Luminox. Ya. Terkeluar tuh di Google Luminox. Gimana? Itu pasti pakai algoritma. Itu kita belajar ada algoritma tuh levelnya ada lagi. Tapi sekarang zamannya AI ya, dulu tuh ya mungkin obat pada kita dari dulu di Binus udah duluan ya. Di Binus tuh memang udah ngomongin teknologi, makanya saya ibaratnya berhasil di Binus lulus ya udah saya punya bekal teknologi. Kebetulan saya punya mungkin ini fashion ya. Ya udah saya kawinin ke fashion dan teknologi. Kolaborasi yang aku pikir ini akan menjadi hal ya baru juga sih. Baru juga paling nggak di Indonesia dulu kan. Nah, lu punya platform yang bisa menghubungkan antara penjahit dengan klien lewat jalan. Bahkan dari luar negeri pun udah banyak yang kolaborasi sama kita. Itu Iya, kita di Australia kita ada, di Niger kita ada, Malaysia. Jadi memang konsep ini yang pertama kali dan ya itu jadi tantangan buat kita. Yang lebih kayak gitu. Jadi ya fashion tech kita nyebutnya. Karena ada lagi mungkin insurtech. Makanya sekarang di dunia itu tetap bisnis. Nah nomor satu memang F&B. Ya, kedua itu fashion kita. Dan ya aku pribadi yakin sih ya sampainya beberapa bidang ini ke depannya akan terus banyak berkembang ya. Digital akan terus Nah, abang sendiri repotnya nggak di kantornya atau berkantor atau menyediakan ruang untuk beberapa orang yang kerjasama? Ya kalau kita sebutnya namanya JI Affiliate. Jadi kalau teman-teman tahu di TikTok, di Shopee, di Instagram apapun ya YouTube harus tahu logo namanya sistem affiliate. Jadi kita bisa mempromosikan brand barang apa nanti bisa dapat persenan. Nah, kalau kita adalah misalnya abangnya nih punya kenalan nih project apa, nanti abang yang bawa. Nanti kita sistemnya transparan tuh bagi hasilnya. Nanti biar bisa namanya affiliate. Jadi abang ada proyeknya. Oh iya, abang bakalan jadi mungkin nanti itu bisa jadi ibaratnya ikutan di dalamnya atau cuma oper aja. Itu bisa kita atur. Jadi namanya dia jasanya ya. Biasanya ya gitu ya. Kalau tim kita udah compact. Ada orang yang sudah handle Udah handle karena kita posisinya middleman jadi nggak terlalu banyak orang, tapi tetap lah kita butuh tambahan kalau ada yang ibaratnya ngerjain pun. Tapi kita benar-benar agak compact ya di sebenarnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk urusan perdunia digitalannya dengan jainya. Tapi aku akan bertanya di luar hal itu ya. Iya. Hobi deh, Pak. Kalau hobi ya, Bijul, ini salah satu yang bikin saya bikin ini ya, startup ini atau Bang Lobby Taman ini, gara-gara hobi saya juga. Saya suka main game yang genre strategi. Oke, yang main Ya, strategi Truckwares, Eden, Dot of Empire, ya. Nama RPG itu dari story. Ice bener. Fullin orang ada game Legend from Modern, bener sahabat karakter ya dan nah itu yang juga bikin saya mungkin bisa beberapa bahasa. Jadi mau nggak mau saya harus belajar bahasanya kan, kayak misalnya mungkin dari game itu bahasa Inggris, nanti ada yang bahasa Jepang, sedikit gitu kan. Saya juga lagi belajar bahasa Mandarin. Nah itu jadi salah satu hobi saya yang mungkin
sampai sekarang saya masih jalani karena itu refresh otak ya. Iya benar. Itu fine game yang pertama. Yang kedua itu ya tadi saya bilang main musik, saya juga suka main musik. Sempat di Tokopedia saya juga manggung itu. Jadi CEO-nya sampai senang banget, sampai kita dipanggil dinner bareng, dapat juara 1 ya kan, waktu itu namanya Nakama Idol. Mungkin kalau anak-anak Tokopedia 2014 tahu lah bandnya namanya Retrovia. Itu ya itu banyak banget Tokopedia. Banyak banget yang kalau ada acara pengen banget tuh kita tampil. Ya iseng-iseng sih sebenarnya ini udah main musik. Udah sih lebih itu sama kalau traveling pasti ya, karena saya pakai tadi yang saya bilang termasuk jam ini juga nembupung traveling saya sekarang saya suka mampai. Oke tuh ya. Ya traveling keluar-luar apa neneknya ya Yang berkaitan dengan bisnis tapi itu berkaitan iya mau nggak mau karena saya punya bisnis ini saya misalnya kalau ke berbagai negeri pun juga tetap ada urusan bisnis. Padahal saya mungkin misalnya misalnya ada kegiatan aku ujung-ujungnya nanti ada bisnis saya juga. It's okay, saya bisa atur aja kayak ini benar-benar satu hari ini buat full liburan, hari ini sekalian nih ngapain segala macam gitu. Karena sekarang juga bisnis juga lagi berkembang. Kalau abang tahu Just Eat dari berbagai negara gitu juga ada kolaborasi sama mereka juga. Justin juga nih ya. Pasti Banyak sih yang di jalan ini Kiwit. banyak karena itu berhubungan juga. Oh iya Kayak kita ngomongin brand kayak The Bangkok Gentleman gitu. Fashion. Bagus tuh ya sih. Sebanyak tuh teman-teman yang mau berangkat karena rela berapa maksudnya banyak habisnya uang untuk beli banyak. Online. Di sini datang sampai ke Indonesia dijual lah Dijualan. online. Jadi dipasarkan lagi. Kebalikannya dari Indonesia keluar pun udah ada loh. Betul gitu. Ya jadi orang Malaysia datang ke Indonesia sekarang. Ada orang banyak banget di sini. Mereka tuh punya template datang ke sini liburan. Template itu misalnya tempat-tempat yang harus diwajib didatangi. Pertama itu pasti Tandon City. Karena mereka senang banget fashion di Tandon City, di Tanah Abang dan sekitarnya gitu. Mereka biasanya makan nasi Padang, tahu nggak nasi Padang apa? Semua. Brand salah satu yang lumayan tuh namanya Pagi Sore. Kita masuk. Oh ya. Habis itu nanti ke Blok M. Oh ya jadi wisata mereka ya. Terus ada parfum lokal Indo, mereka sih kayak gitu. Oh, jadi punya market yang kuat di luar. Tuh, kuat banget gitu sebenarnya Indonesia, tinggal kompaknya aja sih yang Pembombakan itu penting sih. Pembombakan itu. gitu. Oke, mungkin segitu aja mas. Kita akan bertemu lagi dan ngobrol aja hal lain tentu saja di Offline Dugo Romera. Kita sampai sini. Wadah.